Siang Pak Guru, saya akan mempresentasikan hasil review buku yang ketiga tentang ekonomi politik Asia Tenggara. Saya Rolando Fongtal, NIM 2003030106, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Masuk kepada materi bab 1, berteori ekonomi politik di Asia Tenggara. Pembangunan berdampak besar pada komposisi dasar masyarakat. Ekonomi yang sangat maju memungkinkan besar memiliki kelas pekerja perkotaan yang besar. Misalnya, sementara ekonomi agraris yang sebagian besar akan memiliki petani yang substansial. Perekonomian yang telah berkembang pesat melalui kepemimpinan negara-negara seperti di Asia Tenggara akan memiliki kelas kapitalis yang kurang independen daripada yang berkembang, terutama melalui perusahaan swasta. Perekonomian yang sangat maju akan memiliki kelas yang lebih besar sebanding dengan jumlah keseluruhan populasi daripada yang kurang berkembang, dan seterusnya. Hal ini secara alami akan mempengaruhi jenis faktor politik yang ada dan strategi yang dapat mereka kembangkan. Namun di luar turisme yang tidak kontroversial ini, para ekonomi jarang setuju tentang bagaimana mengkontekstualisasikan hubungan antara negara dengan pasar, dan tentang bagaimana hasil politik membentuk hasil ekonomi dan sebaliknya. Bab ini membahas tiga posisi penting dan dalam peradaban di Asia Tenggara: pendekatan Weberian, institusionalisme sejarah, dan sekolah Murdoch, juga dikenal sebagai teori konflik sosial. Survei ini tidak bisa lengkap dan pengelompokannya sampai taraf tertentu merupakan alat analisa, tetapi mereka berfungsi untuk memberikan gambaran yang masuk akal. Bab 2, ekonomi politik Asia Tenggara, pembangunan dari kemerdekaan menuju hiperglobalisation. Asia telah menjadi simbol dari kenyataan ini. Pertama, sebagai situs penjajahan dan ekstraksi yang menonjol. Kedua, sebagai salah satu set penting negara-negara yang maju, negara-negara yang baru merdeka dan dalam konteks perang dingin dari pola produksi dan pertukaran tradisional yang muncul. Dan akhirnya, sebagai tuan rumah bagi situs yang sangat beragam dalam rantai nilai regional dan global yang berkembang. Bab ini berkonsentrasi pada apa yang saya sebut pembangunan ekonomi substantif, yaitu pembangunan yang didefinisikan dalam pengertian klasik pasca perang atau pra-neoliberal, jauh melampaui definisi kontemporer yang menghubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berorientasi pasar dan bantuan pembangunan resmi atau ODA. Banyak yang diterima langkah-langkah termasuk investasi asing, paten yang diajukan, dan perkembangan dasar dan indikator ekonomi agregat. Gambarannya adalah satu ekonomi yang sambil terus tumbuh dan menarik investasi sebagai besar telah gagal maju melampaui aktivitas ekonomi bernilai tambah rendah, tetap berada di bawah hak progresif dan keanehan nilai rantai nilai global dan negara dari Cina. Pada akhir 1960-an dan 1970-an, kondisi pembangunan Asia Tenggara berubah secara dramatis dan krisis yang mendalam dan
restrukturisasi kapitalisme global. Periode ini menyaksikan akhir dari ledakan besar pasca perang di negara-negara industri dan munculnya kontradiksi besar-besar dan yang menimbulkan keraguan pada gagasan bahwa ekonomi nasional dapat terus-menerus diarahkan secara perkembangan dalam otonomi relatif dan para teknokrat yang cakap. Bab 3 menjelaskan rezim politik di Asia Tenggara. Para ahli teori modernisasi mengharapkan kapitalisme dan demokrasi liberal menjadi mitra dalam pembangunan Asia Tenggara, sebagaimana yang harus terjadi di Eropa dan Amerika Utara. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menghasilkan kelas menengah baru yang ada pada akhirnya akan muncul dan mendukung lembaga-lembaga demokrasi. Namun di wilayah yang memiliki perkembangan kapitalis tercepat di dunia dalam setengah abad terakhir tidak ada rezim yang mendekati demokrasi liberal. Sebaliknya, bagaimana rezim otoriter telah terkonsolidasi atau muncul dan oligarki mendominasi baik dalam rezim demokratis maupun otoriter. Di negara-negara bekas sosialis seperti Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar, perkembangan kapitalis memiliki berbagai macam hak istimewa untuk kepentingan pejabat partai. Kapitalis negara birokrat, militer, dan kapitalis swasta terpilih, sehingga memunculkan rezim yang sangat otoriter. Namun di semua negara Asia Tenggara, kontradiksi sosial kapitalisme terus menimbulkan konflik yang menumbuhkan manajemen politik tidak hanya untuk melindungi kepentingan oligarki kapitalisme karena yang lain menanggung distribusi yang tidak merata dari biaya sosial dan lingkungan pembangunan. Lanjut ke bab 4, transisi dari sosialisme di negara di Asia Tenggara. Kamboja, Laos, Myanmar atau Burma, dan Vietnam. Negara-negara CLMV semua didominasi oleh rezim sosialis. Selama Perang Dingin pertama, dalam praktiknya, eksperimen mereka dengan sosialisme negara sama sekali tidak berhasil dan berumur pendek. Kolektivisasi yang membawa bencana dan kekerasan negara di bawah menewaskan hingga 1,5 juta orang dan mengguncang seluruh kawasan, yang memicu invasi oleh Vietnam pada 1979 dan embargo perdagangan di bantuan internasional Barat yang melemahkan prospek ekonomi kedua negara. Hal ini telah menghasilkan lanskap ekonomi baru berupa penggundulan hutan, pertanian, perkebunan, pariwisata, eksploitasi, dan pembangkit energi. Terkadang diawasi melalui kerjasama keamanan lintas batas atau kepentingan hibridita negara-negara swasta. Bab 5, The Post Perang, Kebangkitan dan Penurunan Kiri. Gerakan dari partai kiri memainkan peran penting dalam Asia Tenggara sebelum, selama, dan setelah Perang Dunia Kedua. Komunis dan sosialis berada di garis depan perjuangan anti-kolonial, perlawanan terhadap penduduk Jepang, dan gerakan revolusioner melawan pemerintah di elit pasca kolonial. Pada 1960-an dan 1770-an, Asia Tenggara menjadi titik fokus Perang Dingin. Karena Vietnam, di mana pasukan yang didukung AS dan AS berusaha untuk menghancurkan kaum revolusioner Vietnam, memicu protes di seluruh dunia.
Namun sejak 1980-an, kekuatan kiri telah memudar dan meskipun terjadi perluasan ruang politik baru-baru ini, namun bervariasi, mereka belum pulih secara signifikan. Bab ini menanyakan mengapa meskipun mereka memiliki kontribusi signifikan dalam membangun masyarakat sipil, apakah kekuatan kiri di Asia Tenggara, kecuali 3 negara Indochina dan Timor Leste, gagal merebut kekuasaan negara dan memberlakukan perubahan revolusioner? Baru-baru ini mengapa kelompok-kelompok kiri sebagian besar tidak dapat memperoleh kekuasaan menjadi melalui jalur pemilihan atau bahkan tampil dengan baik dalam pemilihan? Banyak yang telah ditulis tentang penurunan kiri di Asia Tenggara, tetapi fokus yang biasa adalah gerakan dan partai domestik, mengabaikan kemungkinan tren atau pola yang di tingkat regional. Beberapa kekuatan politik, kebanyakan partai sosial demokrat ini, formasi non atau prapartai, memiliki muncul untuk menantang elit ekonomi yang mengakar, namun terakhir di samping strategi partnase dan korupsi mereka yang biasa juga telah membentuk modus partisipasi dan representasi dan cara yang mencegah perebutan kekuasaan yang efektif oleh kaum progresif. Perjuangan domestik Indonesia juga ditarik di dalam dinamika Perang Dingin. Revolusi Agustus 1945 memulai perang kemerdekaan selama 4 tahun dari pemerintahan Belanda, dipimpin oleh kaum nasionalis Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi juga melibatkan komunis dan sosial Indonesia. Partisipasi PKI dirusak oleh peristiwa Madiun September 1948 ketika pasukan PKI di Jawa Timur memberontak menyusul ketegangan yang meningkat dengan kaum sayap kanan dalam pemerintahan Soekarno. Tentara dengan brutal memadamkan pemberontakan, membunuh ribuan kader PKI. Setelah itu, PKI ke Perjuang Hukum menyebar ke seluruh negeri untuk membangun dukungan elektoral, mencari sekutu nasionalis dan meraih Presiden Soekarno.